Hai sahabat Asi Film, bagaimana kabar kalian? Kabar hati, kabar pacar, kabar mantan, dan kabar dompetnya. Semoga semua kabarnya sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang dirilis tahun 2020, yang tentunya film ini sangat seru sekali. Film ini berjudul Monster Hunters, dan tak lupa Mimin ingatkan untuk membuat kopi dan duduk senyaman mungkin agar hati dan pikiran terasa lebih nyaman. Film ini menceritakan seorang yang mampu membangkitkan kekuatan terpendamnya dan mampu membasmi sang raja siluman yang berwujud seekor naga. Daripada penasaran dengan filmnya tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film diawali dilihatkan seseorang yang berada di puncak gunung. Seseorang itu merupakan master pembasmi siluman yang bernama Master Tian Xuan. Di sana Master Tian Xuan sedang berhadapan dengan sosok raja dari segala raja siluman yang berwujud seekor naga buas. Siluman itu bernama Lilong. Terlihat Master Tian harus turun tangan dan berhadapan langsung dengan raja siluman itu, karena sudah banyak dari pembasmi siluman yang tak mampu menghadapi raja siluman tersebut. Ini semua ia lakukan demi keselamatan seluruh umat manusia. Terlihat Master Tian Xuan kewalahan karena rantai suci miliknya belum maksimal untuk melumpuhkan siluman itu. Pertarungan hidup dan mati pun berlangsung sangat sengit, sampai pada akhirnya sang master mampu mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus tapak suci pemusnah siluman, yang pada akhirnya Master Tian dapat memeras seluruh tenaga dari Raja Siluman. Kemudian ia menyegelnya di dalam sebuah pusaka khusus. Namun sayangnya sang Raja Siluman yang masih memberontak dapat mengenai si Master Tian hingga membuat pusaka itu terjun bebas ke dalam sungai. Dan tanpa disengaja pusaka tersebut malah dilahap oleh seekor kerang yang sedang mencari makan di dalam sungai itu. Dan kemudian berlanjut, kerang itu sudah ditangkap dan diperdagangkan, lalu dibeli oleh seorang wanita polos bernama Xiang Li. Lalu ia terkejut karena di dalam kerang itu terdapat suatu benda aneh yang tak dia sadari bahwa benda itu adalah pusaka yang berisi energi jahat sang siluman naga tadi. Xiang Li penasaran lalu menyentuh pusaka itu hingga membuat energi Raja Siluman terbebas dan merasuki dirinya. Dan singkatnya beberapa tahun pun berlalu. Terlihat seorang wanita sedang berjalan di antara tubuh manusia yang sudah tak bernyawa. Hal itu disebabkan oleh sosok siluman yang mengamuk, dan berita itu sudah tersebar luas di desa sekitarnya. Lalu salah satu desa terdekat pun khawatir jika nanti siluman itu menyerang desa mereka. Maka dengan itu sang kepala desa mengutus seorang pembasmi siluman yang bernama Doyo. Tanpa menunggu lama, Doyo langsung mengeluarkan jurus pelacak siluman. Lalu terlihat sebuah boneka koin bergerak ke arah siluman tersebut, dan benar saja terlihat seseorang yang telah menjadi korban dan meninggal di tempat. Dan Yodo pun berlanjut melacak siluman itu hingga akhirnya ia menemukan seorang gadis yang berwajah polos namun memiliki aura siluman yang luar biasa besar. Lalu Doyo pun langsung menyerang dengan jurus tali tembaga suci miliknya hingga membuat sang siluman terikat tak berdaya. Dan disitulah Doyo menyadari bahwa wanita itu bukanlah murni siluman, melainkan ia hanya dirasuki energi siluman karena ia tanpa sengaja membuka pusaka itu. Dan ternyata wanita itu adalah Xiang Yi, wanita yang di awal film tadi. Namun Doyo tetap ingin membunuhnya, tapi tiba-tiba datanglah bisu sakti menolong Xiang Yi, dan Doyo pun harus menerima kegagalannya. Lalu keesokan harinya pun tiba. Terlihat Xiang Yi terbangun di kediaman biksu tadi. Lalu sang biksu menasehati Xiang Yi agar bisa mengendalikan energi yang ada di dalam dirinya supaya tidak mencelakakan orang lain dan dirinya sendiri. Sang biksu sakti itu sangatlah baik sehingga ia menyuruh Xiang Yi untuk menjadi muridnya. Namun Xiang Yi yang mendengar itu malah tak percaya hingga Xiang Yi malah memukul sang biksu dengan sebatang kayu. Namun tak terjadi apa-apa terhadap sang biksu. Xiang Yi pun yang ketakutan pergi, dan barulah sang biksu melepas ekspresi sesungguhnya yang dari tadi sang biksu menahan rasa sakit akibat pukulan dari Xiang Yi. Singkatnya malam pun tiba. Terlihat Doyo berhasil melacak dan menemukan Xiang Yi. Kali ini terlihat Yodo sangat serius menghadapi Xiang Yi.
hingga akhirnya Xiang Yi dapat diikat dengan sempurna. Dan terlihat juga para pembasmi siluman lain ikut membantu. Setelah itu Doyo berlari ke rumah kepala desa untuk mengabarkan keberhasilan misinya. Namun tak disangka di sana terlihat sang kepala desa sedang sekarat. Lalu sang kepala desa dengan terbata-bata berkata bahwa pelakunya adalah siluman ular yang baru saja pergi. Doyo pun terkejut mendengar hal itu. Sementara itu di luar terlihat Xiang Yi sedang disiksa oleh para pembasmi siluman. Lalu datanglah Doyo untuk menghentikan penyiksaan itu, hingga sampai-sampai ia harus bertarung melawan pembasmi siluman yang lain. Dan untung saja si biksu sakti datang lalu menunjukkan kebolehannya dan membawa Xiang Yi yang juga disusul oleh Doyo. Lalu adegan pun berpindah di kediaman si biksu sakti. Di sana terlihat si biksu sakti sedang membantu Xiang Yi untuk mengendalikan energi jahat yang ada di dalam tubuhnya. Dan tak lama kemudian tibalah Doyo. Ia tak terima jika biksu sakti terus mengganggu misinya. Lalu biksu sakti dengan santai menyuruh Doyo agar mendengar kisah sebenarnya dari Xiang Yi. Dan Xiang Yi pun menceritakan kisah sebenarnya. Ia juga menambahkan waktu ia terbangun dari kerasukannya tiba-tiba semua penduduk sudah binasa. Mendengar hal itu Doyo pun mempercayainya. Ia juga mengakui bahwa dirinya belum setajam si biksu dalam melihat kondisi yang sesungguhnya. Dan saat itulah mereka berdua pun berlutut pada si biksu dan memohon agar dijadikan muridnya. Xiang Yi ingin belajar mengendalikan kekuatan silumannya, sedangkan Doyo ingin lebih kuat dan mengasah insting pembasmi silumannya. Singkatnya, setelah beberapa lama berlatih, Xiang Yi mulai bisa mengendalikan kekuatannya. Dan setelah itu si biksu mengajak kedua muridnya untuk berjalan-jalan santai. Kemudian tiba-tiba muncullah siluman ular yang selama ini membantai beberapa desa. Di situ sang siluman berkata bahwa betapa senang dirinya telah bertemu dengan Xiang Yi karena tanpa sengaja telah membebaskan energi Raja Siluman. Ia juga mengatakan bahwa dirinya saat ini ditugaskan untuk membunuh Xiang Yi, lalu mengambil energi itu untuk dikembalikan ke pemilik aslinya. Dan setelah itu pertarungan sengit pun terjadi. Doyo pun dibuat terpental. Namun akhirnya si biksu sakti dapat membuat si siluman ular itu terbojok dan melarikan diri. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berpencar. Namun dengan liciknya siluman ular kembali dan mengincar Xiang Yi dan Doyo yang terpisah dari biksu sakti. Kali ini sang siluman ular terlihat unggul dalam pertarungannya hingga membuat Doyo dan Xiang Yi terpojok. Namun beruntunglah sang biksu sakti datang tepat waktu lalu menghadapi sang siluman ular. Dan tanpa basa-basi Doyo pun mengeluarkan jurus pamungkasnya hingga membuat sang siluman musnah tak tersisa. Namun masalah belum berakhir karena tak lama dari itu muncullah beberapa siluman yang lebih kuat. Melihat hal itu sang biksu lalu menyuruh Doyo untuk membawa Xiang Yi pergi dan sang biksu akan menghadapi semua siluman seorang diri. Lalu dengan terpaksa Doyo pun pergi meninggalkan sang biksu sendirian. Setelah berlari meloloskan diri terlihat Doyo dan Xiang Yi beristirahat hingga pagi pun tiba. Lalu mereka pun kembali ke kediaman sang biksu. Ternyata di sana sudah ada pembasmi siluman lain yang merasakan bekas energi jahat. Sementara itu Doyo menyadari sebuah pesan yang terpahat di sebuah pohon. Pesan itu mengisyaratkan bahwa sang biksu sudah ditawan di desa Yunmen. Tanpa membuang waktu mereka bertiga pun bergegas menuju desa tersebut. Dan benar saja sang biksu telah tertangkap oleh siluman kalajengking. Terlihat siluman itu lebih kuat daripada siluman ular sebelumnya dan mereka pun bertarung. Terlihat sang siluman sanggup menghadapi 3 orang sekaligus. Melihat murid-muridnya terpojok, sang biksu lalu memanggil Xiang Yi dan seketika langsung menyerap energi sang raja siluman ke dalam dirinya.
Hingga akhirnya Biksu Sakti dapat berubah menjadi Lilong, naga sang Raja Siluman. Untung saja sekarang Raja Siluman berpihak kepada Doyo dan teman-teman. Ia membantu menangkap siluman kalajengking hingga Doyo dengan leluasa dapat mengeluarkan jurus pamungkasnya, lalu menyegel roh siluman hingga tubuhnya binasa. Namun sayang, walaupun sakti, tubuh biksu yang sudah tua tak mampu menampung energi siluman hingga membuat sang biksu jatuh tak berdaya. Lalu sang biksu pun berpesan kepada Doyo, jika tak ingin ada manusia yang menjadi korban lagi, maka ia harus pergi ke Gunung Tayu yang merupakan sarang dari para siluman. Dan tak lama kemudian sang biksu pun tewas setelah mengembalikan energi siluman ke Xiang Yi. Dengan demikian mereka bertiga pun pergi ke Gunung Tayu dengan muka penuh amarah untuk membasmi siluman yang ada di sana. Singkatnya, mereka pun tiba di Gunung Tayu. Di sana ia bertemu dengan Master Tian Xuang yang ternyata sejak awal telah menipu orang-orang yang menganggap dirinya adalah pembasmi siluman yang handal. Padahal Master Tian hanyalah ingin mendapatkan kekuatan seluruh siluman. Dan sekarang Master Tian telah berhasil membantai seluruh siluman lalu mendapatkan energinya. Lalu Master Tian membawa mereka teleportasi ke sarangnya. Di sana ia mengungkapkan bahwa dirinya tinggal mengambil energi siluman dari Xiang Yi agar dirinya menjadi yang terkuat. Dengan demikian pertarungan tak seimbang pun tak terhindarkan. Semua dibuat kewalahan oleh siluman tersebut hingga salah satu pembasmi siluman harus tewas di tempat. Setelah itu Xiang Yi mencoba menyerangnya, namun dia malah terdesak dan sang siluman berhasil mengambil energi sang raja. Hingga sekarang dia menjadi siluman terkuat di bumi. Melihat hal itu, akhirnya Doyo berhasil membangkitkan kekuatan terpendamnya yang berupa jurus pedang raksasa pembasmi siluman. Dan setelah itu Raja Siluman dapat dikalahkan. Orang-orang pun tampak bahagia, sedangkan Doyo melanjutkan pengembaraannya seorang diri. Setelah itu di perjalanan hal tak terduga pun terjadi, yaitu film pun berakhir.